bermanfaat dalam pembelajaran dengan mengkolaborasikannya dengan ClassPoint. Oke, izinkan saya untuk share screen. Iya, Oke, saya mau perkenalkan diri dulu, tapi sebelum saya perkenalkan diri, Bapak dan Ibu dulu yang memperkenalkan diri ya. Saya akan meminta Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Ini kebetulan saya menggunakan PowerPoint, jadi silakan nanti bergabung di ClassPoint ya. Iya. Oke, saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri saat nanti di slideshow. Oke, Bapak dan Ibu boleh bergabung dulu di ClassPoint ya. Silakan bergabung di ClassPoint dengan cara boleh men-scan ya QR code ini, atau silahkan masuk ke Chrome ya, silahkan masuk ke Chrome dengan cara mengetikkan ClassPoint.app dan masukkan kode 48397 ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Ibu Wiwi, oh ya, selamat datang Bu Wiwi. Sudah sehat-sehat ini Bu Wiwi? Pak Depuspo, ya silahkan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Suaranya masih ini ya, masih kedengaran flu. Iya Pak. Ya. Ya, silahkan bergabung Bapak dan Ibu. Saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Bapak dan Ibu dulu yang memperkenalkan diri. Ya, sudah 6 orang. Kita di room ini ada 27, berarti ada 24 ya. Banyak 27. Baik, silakan Bapak dan Ibu bergabung, masuk di Google, di Chrome atau di Edge atau di Mozilla, ketikkan ClassPoint.app, kemudian kode kelasnya 48397 dan masukkan namanya. Ya. Ya, dan informasi nanti di akhir kami juga akan memberikan kode Pro untuk ClassPoint yang bisa digunakan selama sebulan. Jadi Bapak dan Ibu yang bergabung malam hari ini, di samping ada penjelasan bagaimana menggunakan atau bergabung di Canva untuk pendidikan, maka Bapak dan Ibu juga akan dapat menggunakan ClassPoint Pro selama sebulan. Nanti kodenya akan kami bagikan. Oke, sudah 17 orang. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, mulai dari Bu Wiwi sampai Bu Ririn. Ya, ya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman, biasa dipanggil teman-teman saya biasa memanggil dengan nama Pak Amang. Oke, silahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri melalui ClassPoint yang sudah saya kirimkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, Bu Asri, Bu Asri, salam kenal Bapak dan Ibu. Ibu Asri ini dari, ya, saya satu unit sekolah, ya, dengan Bu Asriani di SMP IPS Singkole. Kemudian ada Bapak Rusman Sarif dari MTS Bontonompo Kabupaten Goa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rusman Sarif. Ada Pak Depuspo dari SMA Negeri 1 Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian ada Ibu Dian Maharani sebagai konselor Sekolah SMP Negeri 15 Padang. Selamat bergabung Ibu. Bapak Nirwan dari NTT. Ya. Kemudian dari Ibu Witri Harisa dari SMP Negeri 15 Padang, Sumatera Barat. Wah, selamat bergabung Bapak dan Ibu.
dan Ibu yang berasal dari Sumatera ini. Ada Bapak Ari Lapalelo dari dipanggil Ari ya, dari SD Negeri 2 Halong Kabupaten Kota Ambon ya. Kemudian Ibu Mimi Elmika dari SMP Negeri 4 Rakit Kulim, Indragiri Hulu Riau. Ibu Jinaria dari UPT SMP Negeri Pariangan nomor 3 Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bapak Muhammad Taslim, ya, selamat bergabung Pak Taslim. Dari SMP Wahda Islamiyah Goa, salam kenal Pak, ya, salam kenal, sama-sama mungkin ini salam kenal Pak Taslim ya. Kemudian Ibu Sahriani Karim dari SMP Negeri 6 Mamuju, Kanda Ahmad Tahir dari SMP Negeri 1 Awang One, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ibu Nurjana, selamat bergabung Ibu. Dari SMP, dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pak Andi Gustan dari SMP Negeri 4 Sabang, Kabupaten Luwu Utara, ya tetangga ini, Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Luwu Timur. Ibu Rini Anggraini dari guru IP SMP Negeri 15 Padang. Ya, kemudian Ibu Sonia Novita dari SMP Negeri 15 Padang. Wah, agak banyak ini yang dari Padang ya. Oke, ada 16. Dari 19 yang bergabung, Bapak dan Ibu bisa melihat kalau di kelas poin ada siswa atau dari teman-teman yang belum merespon, ini ada 2 orang. Yang sudah mengirimkan ada 17 ya. Oke, kita bisa menunggu ya 1 orang yang terakhir dari Bu Wiwi. Saya Wiwi Purwita dari, ya ini rekan saya di SMP YPS Singkole. Oke, Ibu Nurul. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah merespon, sudah berkenalan ya, memperkenalkan diri. Saya save ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Selamat datang semuanya ya Bapak dan Ibu. Saya bertugas di SMP YPS Singkole, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kurang lebih sekitar 700 km dari jantung kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk tahun ke-21, ya tahun ke-21 mengabdi di SMP YPS Singkole, sebuah sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Soroako. Kemudian saya lahir dan besar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saat ini ya sementara belajar lagi ya di Universitas Negeri Makassar. Kemudian ya ini pandu digital ya, badge merah, juga sebagai class point certified trainer bersama dengan Pak Depuspo. Kemudian sebagai super trainer krisis ya. Begitu juga sebagai master trainer 2020-2021. Aktif di, ya saya aktif di tim Lontara, Learning Online Nusantara, sebuah komunitas online yang tayang setiap minggunya di hari Senin malam. Demikian juga sebagai panitia Sarasian dalam jaringan IGI, ya ini tayang setiap Rabu malam. Hal lainnya adalah saya sebagai pengurus IGI wilayah Sulawesi Selatan, ya, sebagai koordinator wilayah Luwu Raya, ya jadi Palopo, kemudian Luwu Timur, Luwu Utara. Selanjutnya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kabupaten Luwu Timur dan sebagai Wakil Ketua MGMP Matematika Luwu Timur. Ya. Itu sekelumit hal tentang saya Bapak dan Ibu. Ini hobi saya, futsal, takraw, dan ya gowes sore-sore dan pagi. Ya. Kemudian ada yang ya Bapak dan Ibu, ya ini binatang peliharaan saya ini kelinci. Ya, itu sekelumit tentang saya Bapak dan Ibu, dan sekedar informasi bahwa slide presentasi ini saya create di Canva ya. Jadi slide presentasi yang saya gunakan ini saya create di Canva.
dan kemudian ditransfer ya, ditransfer ke PowerPoint. Oke, ini channel saya, channel YouTube saya, Pak Amang. Saat ini dinonaktifkan oleh YouTube karena menurut YouTube ada double counting berkaitan dengan AdSense-nya, jadi tidak dimonetize. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, itu sekelumit tentang saya. Kita ke Canva sekarang ya, Bapak dan Ibu. Di Canva ini ya. Nah, ini tadi yang saya gunakan ya. Jadi dari Canva ini saya gunakan ke PowerPoint ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan Canva-nya ya. Jadi bisa menggunakan Canva-nya. Saya tadi hanya menambahkan satu slide saja, slide kosong ya. Slide kosong sehingga saya bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu dan data Bapak dan Ibu ada di sini. Ya, jadi data Bapak dan Ibu yang perkenalan tadi itu tetap tersimpan ke slide presentasi saya, gitu yang di PowerPoint. Kemudian kalau di Canva itu saya create-nya seperti ini ya, gitu. Nah, Bapak dan Ibu kita akan membahas apa itu Canva for Edu atau Canva pendidikan. Iya, mohon audionya. Ibu Karmila. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, untuk Canva pendidikan ini sebuah program yang digunakan atau yang merupakan kolaborasi antara Canva dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ya, pertama kali diluncurkan nih di Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita mendapatkan akun ya, mendapatkan akun Canva for Edu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Canva for Edu ini, Canva untuk pendidikan. Ya, tampaknya jaringan saya agak lelet ya. Oke. Saya coba matikan dulu videonya ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini. Ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi ini adalah yang pertama bahwa ya, jadi saya presentasi sekarang ini menggunakan Canva ya Bapak dan Ibu. Kalau yang pertama tadi menggunakan PowerPoint, maka sekarang saya menggunakan Canva. Jadi beberapa petunjuk yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sebagai peserta ya wajib membuat akun baru, linknya ini ya. Jadi linknya nanti akan kami sampaikan di kolom chat nanti. Jadi semua peserta Bapak dan Ibu wajib membuat akun baru di link ini, http ya, di link ini ya, http partner.canva.com kemudian JSDI Guru ya, JSDI Guru. Jadi ini nanti yang Bapak dan Ibu gunakan untuk mendaftar di untuk mendaftarkan akun baru di Canva. Jadi kalau misalnya selama ini Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan Canva, tentunya kan sudah punya akunnya. Nah, sekarang seluruh peserta itu diminta membuat akun dan email yang digunakan untuk mendaftar itu adalah email yang belum pernah digunakan di Canva. Kemudian Bapak dan Ibu diharuskan join ke grup FB-nya Canva untuk Guru Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu tinggal cari ya di FB Canva untuk Guru Indonesia. Silahkan gabung di situ. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada kantong tugas ya. Nanti akan ada kantong tugas di mana
ini digunakan untuk penerbitan peserta diseminasi. Nah, linknya ini melalui ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan dikirimkan di grup WA nanti ya. Ini adalah link untuk mengumpulkan tugasnya untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu untuk ketentuan, 3 ketentuan pertama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tugasnya adalah membuat desain di Canva, download hasil desain, dan posting di media sosial masing-masing. Diutamakan Facebook ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu membuat desain, kemudian di-download, kemudian unggah di media sosial masing-masing. Ini diutamakan di Facebook. Kemudian silahkan tag ke fanspage-nya Ekskul Pandu Digital ya, @eskul ya. Biasanya kita pakai X, ini Ekskul Pandu Digital. Kemudian hashtagnya ada 4 Bapak dan Ibu, hashtag JSDI, kemudian tagar Satgas Pandu Digital, kemudian ini Pandu Digital JSDI, dan TOT Canva JSDI. Jadi mohon mengikuti arahan ini. Ya, jadi mohon mengikuti arahan ini supaya Bapak dan Ibu bisa diarahkan ya untuk melakukan upload tugas ke Facebook masing-masing. Ya, selanjutnya bagaimana cara untuk mendaftar di Canva for Edu? Untuk mendaftar di Canva for Edu, Bapak dan Ibu, silakan masuk di webnya ini ya, partner.canva.com, kemudian JSDI Guru. Ya, jadi wajib melalui link ini. Ya, wajib melalui link ini. Jadi partner.canva.com/JSDI Guru. Nanti tampilannya akan ada ini, gambar orang ini akan muncul. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada pilihan akun nih, ada 3. Ada Google, ada Microsoft, ada Clever. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun email Microsoft atau akun email Clever, Google, dan Microsoft. Ini 3 akun email yang bisa digunakan untuk Canva. Berikutnya, Bapak dan Ibu, setelah memilih akun, misalnya menggunakan Gmail, menggunakan Google, maka tinggal pilih saja ya Bapak dan Ibu. Tinggal diklik, nanti akan ada verifikasinya. Kemudian ini, diklik saja ini Get Verified Now. Ya. Jadi Get Verified Now. Setelah itu Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk memasukkan nama awal, nama belakang, kemudian email ya. Kemudian email. Nanti juga akan muncul nama sekolahnya, kemudian school website schoolnya. Itu bisa dilewati kalau yang website school. Tapi yang schoolnya itu wajib. Nanti setelah diisi 4 data pertama ini, first name, last name, email, dan school, itu akan muncul continue di sini ya. Setelah itu Bapak dan Ibu, ini kalau sudah lengkap ya, maka tinggal continue. Ini bisa dikosongkan saja school website-nya. Setelah itu, di sini Bapak dan Ibu, di WA tadi saya sudah sampaikan ada file berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh Canva yang harus diunggah. Bisa menggunakan NUPTK, bisa menggunakan sertifikat pendidik, bisa menggunakan surat tugas, ya bisa menggunakan ini Google Certified Educator Certificate. Jadi Bapak dan Ibu yang GCE itu bisa menggunakan ini. Bapak dan Ibu yang sudah tersertifikasi di Google, silakan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, tinggal di browse, kemudian cari dokumennya ya. Cari dokumennya. Kalau di sini saya menggunakan SKGTY. Saya menggunakan SKGTY ini tapi ditolak oleh Canva. Ya, jadi SK Guru Tetap Yayasan yang saya miliki itu ditolak oleh Canva.
Jadi yang memverifikasi itu dari Canva ya Bapak dan Ibu, bukan dari kami, dari JSDI ataupun dari trainer saat ini. Itu langsung ke Canva. Setelah diunggah filenya, maka tinggal submit saja ya Bapak dan Ibu. Setelah disubmit itu akan ada pertanyaan ya, yang menanyakan Bapak dan Ibu itu mengajar di kelas berapa, mata pelajaran apa, dan Canva for Education ini digunakan untuk apa. Silakan. Kalau yang ketiga ini bisa dilewati kayaknya. Itu. Kemudian nanti tinggal klik ini Get Verified Now. Setelah itu Bapak dan Ibu nanti akan ada email yang masuk ke nanti dicek di inbox-nya, akan ada email yang berisi tentang informasi bahwa kita ini sudah mendaftar di Canva for Education. Nanti contoh waktu 2 hari yang lalu saya mengirimkan dokumen untuk verifikasi di Canva for Education itu ini. Jadi dia masuk di inbox saja. Nah, tapi kurang lebih 18 jam kemudian di esok sorenya itu ditolak. Ada konfirmasi masuk bahwa pendaftaran saya itu ditolak. Dia minta SK mengajar dan surat keterangan dari kepala sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi saya sudah menggunakan Canva for Education yang di akun yang lain. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu untuk penjelasan berkaitan dengan pendaftaran akun baru di Canva for Education. Ya, sebelum lanjut, silakan Bapak dan Ibu jika ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pendaftaran akun baru di Canva for Education. Ya, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Oh ya, saya akan kirim link untuk daftar hadir. Ya, ada yang mau dikonfirmasi Bapak dan Ibu? Ya, kemudian Bapak dan Ibu untuk daftar hadirnya mohon bisa di screenshot bukti kehadirannya. Ya, di screenshot dulu bukti kehadirannya. Setelah itu nanti dimasukkan di mana ya? Di link ini. Ya, ini link presensi di kolom chat saya sudah bagikan. Silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, audio saya kecil ya Bapak dan Ibu ya. Ibu Dian Maharani, raise hand. Silakan Ibu. Cek Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdul, Pak Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Gini Pak, berkaitan dengan akunnya, tadi saya sepertinya sudah japri. Cuman saya kan kebetulan sudah punya 2 email sih Pak. Dan itu sudah saya daftarkan juga keduanya di akun Canva gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin baru lagi, tadi saya sudah coba pakai link yang Bapak sampaikan, buka di HP, tapi langsung muncul ke akun Canva saya yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Gimana caranya tuh Pak? Kalau mau bikin, saya pasti punya sih akun di Microsoft, cuman kayaknya tidak pernah saya pakai gitu. Gimana solusinya tuh Pak? Ya, jadi kalau misalnya Ibu menggunakan Canva di laptop atau di HP, logout dulu, kemudian daftar dengan email yang lain, gitu. Ya, kalau misalnya tidak ada, soalnya saya punya 2 email di Gmail, kemudian akun belajar. Itu sudah saya daftarkan kedua-duanya malah Pak. Oh gitu. Gimana dong? Buat email baru saja Bu. Oh gitu, jadi gitu, memang ya. Harusnya. Iya harus. Jadi karena nanti di kantong tugasnya nanti akan ada screenshot ini. Sebentar saya share screen lagi. Nanti dia akan minta lagi screenshotnya. Mana tadi kan Pak? Ini dia akan minta ini Bu. Jadi screenshot email yang masuk.
di email yang masuk saat Ibu mendaftar di Canva for Edu. Jadi ini akan diminta screenshot-nya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu tidak mendaftar di akun baru itu, maka kantong tugasnya tidak bisa terkirim. Seperti itu Ibu ya. Berarti bikin baru lagi ya? Ya, bikin baru email baru. Itu dikit lagi ini Pak, boleh? Kalau itu nggak akan ada pengaruhnya ya, misalnya dengan banyak akun, kita punya istilahnya kan saya berarti sudah nanti kalau misalnya bikin email baru, berarti kan sudah ada tiga akun nih. Itu nggak masalah ya bagi Canva-nya sendiri Pak? Tidak masalah Ibu. Saya kan kalau saya sekarang alhamdulillah kan sudah sampai 200 nih dapat ini Pak, dapat sertifikat. Sudah desain 200 gitu. Jadi saya ulang lagi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Ya, gitu. Berarti Ibu Dian ini sudah terbiasa menggunakan Canva. Jadi ini berarti tinggal rekreasi saja sih sebenarnya malam ini Bu Dian ya. Ya, saya mau ininya ke kelas poinnya Pak. Saya mau coba yang baru. Oke, terima kasih Ibu Dian. Ya, ada lagi Pak yang mau menyampaikan? Silakan Ibu, Bapak. Oke, kalau tidak ada, jadi ya seperti ini ya. Silakan buat akun baru dari link yang nanti dibagikan ya. Kemudian daftar hadir juga sudah saya bagikan di kolom chat. Bapak dan Ibu ketika sudah mendaftar ya di Canva, maka Bapak dan Ibu nanti akan seperti ini tampilannya ya. Saya share screen dulu. Jadi kita cobakan begini. Jadi ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan pada link yang dimaksudkan tadi, yaitu link yang ada di sini. Ya, saya coba kopikan dari awal ya. Agak lalap ini jaringannya. Oke, dari sini ya. Circle besar. Ya, jadi kita menggunakan link ini ya. http://parnatkampa.com jsd.guru. Kemudian Bapak dan Ibu kita masuk ke sini. Saya kirim dulu ke kolom chat ya Bapak dan Ibu. Jadi ini link untuk mendaftar akun baru ya. Akun baru, kemudian ini saya close. Saya mau masuk di ini yang belum. Saya mau tunjukkan bagaimana menggunakannya. Link tersebut. Saya close. Oke, ini ya dari sini. Kemudian ya. Jadi ini kita tekan ini, kemudian enter, maka akan muncul seperti ini ya. Ya, jadi website awalnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan link yang di kolom chat itu akan seperti ini. Kemudian ini bisa untuk guru daftar sekarang ya. Atau bisa diklik di sini. Jadi sama saja ya Bapak dan Ibu. Nah, tinggal milih nih. Sign up. Ada 3 ya. Klik. Akan diklik. Pilih akun yang kita sudah gunakan, yang akan digunakan. Ini misalnya saya gunakan akun ini.
Kemudian tunggu lagi, nanti akan masuk pada ini. Jadi get verified now, ya ini langkahnya. Setelah itu masukkan nama ya, first name, last name, email. Nah ini sekolahnya. Ini saya tulis SD YPS Singkole. Ini kebetulan akunnya anak saya nih. Saya culik dulu untuk mencontohkan kepada ibu, baru continue. Setelah itu ini ambil dokumen yang dimaksud. Ya, dokumen yang dimaksud. Nah, ini yang ditolak dokumen saya masukkan lagi, tapi di tempat lain. Ada yang ini ya. Ini, coba open, ya. Nah, nanti setelah itu submit. Setelah disubmit itu akan muncul ke keterangan lagi. Bapak itu sudah terkirim. Ini sementara berputar-putar ya, Bapak dan Ibu. Masih berputar. Ini masih ngirim dokumen ya. Nah, kalau sudah terkirim, maka akan ditanyakan lagi, mengajar kelas berapa? Ya, mengajar kelas berapa ya? 8 atau 9 lah. Ya, kemudian setelah itu ngajarnya mata pelajaran apa? Ini akan ada pilihan, misalnya saya matematika ya. Ini matematika. Tidak mau terklik ya. Nah, sudah. Kemudian ini sudah bisa disubmit. Tanpa ngisi ini itu sudah bisa disubmit ya. Mau diapakan itu kelas poin. Nah, sekarang continue. Nah, Bapak dan Ibu yang diminta nanti di penugasan itu adalah yang diminta di penugasan adalah email capture dari email yang masuk dari Canva. Jadi kita masuk dulu ke Gmail kalau pakai Google. Ya, sambil menunggu ini, kalau ada pertanyaan boleh langsung Bapak dan Ibu open mic. Nah, ini ada dari Canva. Nah, your Canva for Education application has been received. Jadi inilah kemudian ya, inilah kemudian yang di capture dan nanti dimasukkan di kantong tugas ya, seperti itu. Nah, sambil menunggu di approve, maka kita sudah bisa menggunakan Canva. Ini sudah bisa menggunakan Canva, tapi dia masih Canva versi free ya. Ini masih Canva versi free ya, Bapak dan Ibu. Jadi masih Canva for free. Jadi masih gratis gitu. Nah, Bapak dan Ibu nanti silakan diatur bahasa yang dipakai ya. Silakan atur bahasa yang dipakai di sini. Di sebelahnya create a design, ada account setting. Nah, nanti akan ada ini what will you be using Canva for? Nah, ini untuk apa ya? Misalnya kita guru, si guru. Kemudian ini language-nya pakai bahasa Indonesia ya, Bapak dan Ibu. Jadi pakai bahasa Indonesia. Bahasa di atas D, pakai D ya. Bahasa Indonesia. Itu sudah disimpan. Nah, nanti akan otomatis dia update ya. Nanti bisa update ke ininya, informasi akun kita. Nah, silakan Bapak dan Ibu jika ingin mengganti inisialnya ini ya, tinggal Bapak dan Ibu ganti sini ya. Tinggal ganti dengan foto atau apa saja ya yang kita miliki ya. Misalnya ada di picture ya. Saya misalnya mau ambil yang ini. So, open.
Ini. Jadi dia sudah akan berubah. Jadi nanti inisial dari akunnya di Canva itu akan berubah sesuai dengan avatar yang kita berikan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah seperti ini, itu berarti kita sudah atur dia ke bahasa Indonesia, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengeceknya ya. Nah, di penagihan ini, kalau misalnya kita tidak minta bahwa dokumen kita yang kita kirimkan itu tadi, nanti ada balasannya ini ternyata ditolak, itu akan ada informasinya kalau dia ditolak, dan kalau diterima juga akan ada informasi seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu gagal diterima, ya, maka masuk ke penagihan dan tim dan klik lagi, daftar lagi, ya, silahkan daftar lagi, tapi dengan menggunakan dokumen yang lain lagi, ya. Seperti itu mekanismenya untuk mendaftar di Canva untuk pendidikan. Oke, nah sekarang waktunya bagaimana kita memahami ya, atau menggunakan Canva ini untuk pendidikan. Bapak dan Ibu tinggal masuk di beranda, dan Canva ini menyediakan template-template yang luar biasa untuk pendidikan. Dan menurut beberapa teman itu agak berbeda Canva Pro dengan Canva untuk pendidikan. Canva untuk pendidikan memang didesain oleh Canva untuk digunakan di pembelajaran, ya, seperti itu. Canva Pro itu sifatnya dia umum, ya, Jadi Canva untuk pendidikan ini memang betul-betul menyasar kita guru dan siswa. Oh iya Bapak dan Ibu, nanti juga siswa-siswa kita itu bisa menggunakan Canva for Education dengan menggunakan link nanti yang akan saya selipkan atau saya berikan di WA ataupun di grup chat nanti, ya. Bapak dan Ibu, halaman awal beranda dari Canva seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kita bisa mendesain presentasi, kemudian mendesain sebuah desain untuk media sosial, membuat video, ya, produk cetak, pemasaran dan seterusnya, ya, seperti itu. Pokoknya ini bisa digunakan untuk banyak hal, ya. Saya sering menggunakannya ini untuk membuat presentasi, kemudian membuat beberapa pertemuan lalu saya buat flyer, saya buat sampul buku, ya. Contoh salah satu mungkin yang bisa, ya, ini desain akhir, ya, desain terakhir, ya. Saya gunakan, ya, ini contohnya saya gunakan untuk banner. Ini untuk banner. Jadi kita bisa mendesain banner untuk di Google Classroom kita, ya. Jadi ini desain banner. Dan itu diberikan banyak sini template. Silahkan nanti diutak-atik, ya, di explore bagaimana membuat bannernya. Jadi ini seperti ini. Itu untuk banner. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini flyer yang saya buat Bapak dan Ibu, ya, menggunakan Canva. Jadi flyernya itu saya tutup project ini. Terlalu banyak yang terbuka, ya. Microsoft Home. Oke, nah ini contoh flyer yang sudah saya create menggunakan Canva, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian tutup supaya tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, ini. Nah, ini sampul, ya. Ini sampul laporan wawancara nih. Kemudian ini saya coba mau mengubah gambarnya, ternyata tidak bisa. Ini template untuk sampul buku. Kemudian ini presentasi, ya. Presentasi. Ini lembar kerja. Jadi nanti Bapak dan Ibu LKPD template-nya itu bisa dibuat di Canva. Ini untuk sampul makalah, ini virtual background yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan, ya. Di Canva juga kita bisa membuat komik, ya. Membuat komik, ya. Kemudian apalagi nih, bisa membuat video,
video perkenalan. Jadi dari slide presentasi ini kita bisa membuat video pembelajaran. Ini banyak LKPD yang sudah, ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kita coba memahaminya dulu ya. Jadi ini adalah beranda. Di sebelah kiri ini akan ada Bapak dan Ibu kelas, ya. Nanti Bapak dan Ibu akan saya minta bergabung ke kelas diseminasi TOT Canva. Jadi nanti akan masuk ke sini. Kalau sudah mendaftar akan masuk. Saya akan kirimkan linknya untuk bergabung di sini. Kemudian di bagian kiri ini adalah menu-menu pada kelas Canva dan JSDI. Kalau saya pindahkan ke sini di diseminasi TOT. Nah, ini desainnya. Di sini kayaknya saya belum membuat apa-apa, ya. Ya, saya belum membuat apa-apa di sini. Oh, sudah ada satu nih. Oh ya, sudah ada. Jadi, Bapak dan Ibu, ini desain terakhir yang kita buat, kemudian proyek yang kita sudah pernah buat. Ini kalau ada yang membagikan sesuatu ke kita, ini akan ada di sini, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kotak sampah. Itu ya. Nah, enaknya di sini karena kalau kita membuat kelas, misalnya kelas diseminasi TOT Canva ini, kita bisa membuat penugasan, ya. Kita bisa membuat penugasan kepada siswa, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah bergabung di sini, maka penugasannya bisa langsung di sini. Jadi seperti itu. Saya perlihatkan yang Canva dan JSDI. Di Canva dan JSDI ini sudah ada anggotanya sebanyak 153 orang, ya, 153 orang, dan ini pekerjaan kelas, ya. Ini desain yang ditugaskan ke saya, ya. Jadi ada beberapa penugasan waktu TOT kemarin, ya. Seperti itu di menu sebelah kiri. Kemudian menu bagian atas kita kembali ke beranda. Ya, ini tampilannya. Kemudian kalau kita belum membuat, ya, kalau kita belum membuat kelas, maka Bapak dan Ibu tampilannya seperti ini. Ya, ini Canva yang tadi, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita klik yang garis tiga ini, nah ini. Jadi sama seperti tadi, karena ini belum di ACC, maka masih tertulis coba Canva Pro, masih ada ikon mahkota. Itu berarti ada beberapa fitur-fitur yang dikunci, ya, fitur-fitur yang dikunci. Tapi kita masih bisa membuat presentasi, ya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat presentasi apa nih? Nah, ada presentasi yang resolusinya ini 16:9. Ada presentasi berbicara, ya. Jadi seperti ini. Ini tinggal diambil salah satunya saja, ya, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya nih, saya mau membuat LKPD, ya, lembar kerja. Coba, ya, ini lembar kerja. Nah, ini ada yang cocok dengan PowerPoint nih, lembar kerja landscape. Jadi bentuknya nanti akan otomatis nih, landscape. Nah, tinggal klik saja nih, lembar kerja landscape. Oke, kita tunggu. Masih berputar-putar. Nah, Bapak dan Ibu bisa cari template mana nih yang cocok untuk lembar kerja kita, ya, seperti itu. Jadi kira-kira mana yang cocok, ya. Oke. Nah, ini coba, ya. Ini bisa gunakan template, tapi ini Pro, ya. Kira-kira bisa enggak? Nah, kalau dia ada ikon mahkota begini, itu berarti itu adalah akses Pro. Kalau akses Pro berarti kita bisa coba gratis selama 30 hari. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya akan contohkan di sebelah, di akun yang satu, ya, di sini. Saya akan contohkan di sini. Ya.
Oke, kita tunggu lagi ya. Nah, sekarang kita mau buat lembar kerja ya. Kita buat saja presentasi ya. Presentasi ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada dua yang bisa diklik. Kalau Bapak dan Ibu klik yang bagian sini, daerah sini, itu berarti Bapak dan Ibu membuat desain dari area yang kosong. Jadi kampasnya nanti akan blank. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengklik ini, yang lensa ini, maka Canva akan mengarahkan kita pada template. Ya, misalnya kita ambil yang ini ya, yang template. Nah, nanti akan muncul template-template yang berhubungan dengan presentasi landscape. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah bisa mencari mana sih yang cocok ya, yang cocok dengan kita, dengan topik-topik kita ya. Ya, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mencari yang sesuai ya, mencari yang sesuai. Misalnya mana nih ya? Ini boleh ya, kita boleh ambilin ya. Engko tanya ke bajing Rebo, bani Jumat. Perlu niki ya re Kemis. Oke, sudah tampil ya. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ya sebelah kiri dulu. Sementara aktif ya. Nah, ini adalah akun, bukan akun ya. Ini adalah template yang kita pilih tadi, yang dipilih tadi. Nah, kemudian ini bisa ditarik ke atas ya. Ditarik ke atas atau ditarik ke bawah nih. Jadi kalau kita aktif seperti ini, maka slide-slide kita akan ditampilkan berjejer di bawah. Tapi kalau diklik disembunyikan halaman, maka nanti tampilannya akan portrait dari atas ke bawah. Ya, jadi seperti itu. Misalnya kita sesuaikan ya. Ini kita mau ganti ya, boleh diklik 2 kali saja ya. Ini boleh ganti slide ya. Kemudian bisa katakanlah ini diseminasi ya, diseminasi. Oke, Canva JSDI. Bapak dan Ibu, jika ingin mengubah ataupun kalau kita lihat ini kan tulisannya tertutupi oleh karakter yang lain, maka ini bisa kita pindahkan ke depan. Caranya adalah propertiesnya ada di sini. Jadi properties text ini ada di bagian atas. Jenis hurufnya, ukurannya, warnanya, ya. Nah, kalau mau aktifkan ketebalan dan miringnya, maka ini harus diblok, ya. Oh, dia tidak bisa ya. Oh, mungkin karena ini judul awal ya. Kemudian ini untuk alignment-nya, perataannya kiri kanan ya. Seperti ini. Kemudian ini jarak antar huruf dan jarak antar baris. Nah, di titik 3 efeknya nanti pilih ini, efek teksnya ya. Kemudian titik 3 ini karena kita mau mengirim ya, mengirim teks ini ke depan ya, mengirim teks ini ke depan. Oh, sudah terkirim ke depan ya? Oh, belum. Ini teksnya kita mau kirim ke depan, maka di titik 3 ada posisi. Nah ini maju. Bisa maju itu berarti per slide ya, per sheet ke depannya. Kalau ini langsung ke depan. Ya, langsung ke depan. Kita lihat dia sudah ada di depan karakter ini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, karakter-karakter ini kita bisa animasikan ya. Jadi bisa dianimasikan di sini. Ya, ini animasinya boleh. Tapi kayaknya kalau nanti diekspor ke PowerPoint itu animasinya akan hilang. Tapi ya coba kita uji saja nanti ya. Jadi ini saya tampilkan seperti ini ya. Apakah nanti dia akan muncul. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan teks ini ya. Jadi propertiesnya itu ada di atas ya. Kemudian Bapak dan Ibu di bagian kiri ya, di bagian kiri itu ada menu template. Di template ini kita bisa mencari ya. Sini bisa cari apa saja ya. Jadi misalnya kita mau cari lembar kerja matematika nih, ya lembar kerja matematika itu akan ditampilkan ya yang sesuai ya, yang bersesuaian kita bisa cari. Jadi misalnya mana itu tadi ya,
Ini ya. Nanti tampil seperti ini. Ini dia siapkan ada 25 halaman template ya. 25 halaman template. Tapi Bapak dan Ibu, ketika dia menyiapkan halaman template begini, ketika kita klik salah satu tambah, maka kalau masih satu seperti ini, dia akan muncul informasi apakah ini mau ditutupi atau tambahkan sebagai halaman baru, atau timpa ya, timpa atau tambahkan. Jadi seperti itu. Misalnya tambahkan halaman baru. Nah, ini seperti ini, ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke, nah sekarang kita ke template lagi. Ya, ini yang kita pakai saat ini kan. Jadi ini yang sebentar kita pakai. Ini template. Kemudian ini elemen ini Bapak dan Ibu itu disiapkan oleh Canva. Tinggal maaf, Bapak dan Ibu. Maaf, ya, ini share screen-nya nggak muncul ya Pak? Share screen? Nggak muncul. Muncul Ibu, muncul. Muncul ya? Iya, saya sementara share screen. Iya, muncul. Oh, ya, Pak. Iya. Muncul. Muncul. Oh ya. Maaf ya Pak, ya jaringan saya berarti. Oke, Bu. Jadi di sebelah kiri setelah template itu ada elemen. Elemen ini kita bisa tambahkan ya, kita bisa tambahkan. Ada yang animasinya bentuk GIF seperti ini bisa ditambahkan. Tinggal kita sesuaikan, kita mau pilih yang mana nih. Ya. Misalnya kita pakai ini. Ya, bisa dibuat seperti ini. Oh. Kurang sesuai ya. Ya, jadi tidak cocok. Nah, bisa dihapus ya. Seperti itu. Jadi kita bisa milih elemen-elemen. Elemen-elemen ini juga kita bisa menggunakan kata kunci tertentu ya, kata kunci tertentu. Misalnya ini. Ya, jadi bisa langsung menggunakan kata-kata kunci tertentu. Misalnya balon. Nah, ini. Jadi seperti itu. Silahkan menggunakan kata-kata kunci tertentu yang memudahkan kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita di bagian setelah elemen itu ada unggahan. Nah, di unggahan ini kita bisa merekam diri atau bisa mengunggah media. Ini beberapa unggahan media yang sudah saya unggah ini ya. Sudah saya unggah. Gitu. Setelah itu ada video, ini yang unggahan, ini tergantung kan yang kita tambahkan dari file kita. Selanjutnya teks ya. Nah, teks pilihannya ada judul ya. Nah, ini subjudul, ada teks ya. Kemudian ada kombinasi font yang bisa dipilih. Silahkan dimasukkan, misalnya ini diklik saja. Nah, ini sudah masuk. Ya, tinggal disesuaikan. Ini saya mengklik 2 kali tadi ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kita mau menggunakan apa. Oke. Ya. Oke, yang unggahan tadi misalnya kita mau tambahkan ini ya. Tinggal tambahkan Bapak dan Ibu ya. Dimasukkan Canva, boleh. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini di teks sama seperti tadi. Nah, logo ini kita bisa membuat brand kita sendiri, tapi nanti itu akan ada apa namanya? Persetujuan dari pihak Canva. Apakah logo yang kita sertakan itu disetujui atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu untuk memahami ikon-ikon yang ada di sini. Oke, kita coba lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini tambahkan sebagai halaman baru ya. Nah, coba saya klik yang ini supaya kelihatan ya. Jadi ini slide pertama, slide kedua. Misalnya Bapak dan Ibu, ini saya isi dengan pertanyaan. Oops.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Ya, ini pertanyaan di awal. Oke, ini saya hapus ya. Terus kemudian saya letakkan di sini. Setelah itu, Bapak dan Ibu, saya mau tambah lagi. Ini kaitannya dengan nanti penggunaan di kelas PON ya, Bapak dan Ibu. Nanti, kemudian ini katakanlah saya menggunakan word cloud, kemudian nanti teks ya. Saya tambahkan, kemudian saya pilih yang mana ya? Saya pilih ini, kemudian saya makan malam apa? Nah, ini saya hapus lagi. Kemudian besar sedikit. Oke, setelah itu saya tambahkan lagi ya. Tambah mana lagi nih? 1, 2, 3, 4. Oke, coba yang ini. Satu, dua, tiga, empat. Oh ini 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu word cloud, short answer. Apalagi ya? Kita mau ambil multiple choice. Oke. Multiple choice. Kalau multiple choice itu kita mau tanya apa ya? Misalnya ini saya hapus ya. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya adalah bilangan prima yang genap adalah. Nah, kemudian ini berkaitan tentang bilangan ya. Oke. Saya mau masukkan A, B, C, D. Berarti teks. Saya ambil, boleh pakai ini. Pakai teks biasa saja deh. Ini A. Saya dulu di sini. Kemudian Ctrl D. Oops. Pilih ini. Ctrl D. Oh. Berarti Ctrl C. Ctrl V. Ini tidak mau ya. Oh. Ctrl C. Oke. Klik di bagian sini. Baru Ctrl V. Oh, tidak mau. Berarti kita masukkan lagi B ya, kemudian geser lagi ke sini, kemudian masukkan lagi C, pilih lagi ke sini, kemudian D ke sini ya. Oke, sudah. Jadi sudah ada multiple choice, sudah ada short answer, kemudian slide drawing. Kita ke slide drawing. Kalau slide drawing misalnya ini timpa atau tambahkan sebagai halaman baru. Nah, ini lingkari yang merupakan bilangan prima. Oke, ini kebetulan karena guru matematika jadi pakainya yang bilangan prima. Nah, kita bisa geser ke bawah ya. Atur. Oke, sudah slide drawing, kemudian upload. Kalau mau upload image, berarti pakai yang bagus. Kita bisa pakai ini deh. Di halaman baru. Nah, silakan unggah makanan favoritnya.
gambar ya. Gambar makanan favoritnya. Oke. Ini dihapus. Delete. Nah, anggap bahwa slide yang kita buat bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mulai dari ini tampilannya ya. Ini tampilannya di Canva ya. Tampilannya di Canva. Ya, kemudian kita stop ya. Nah, bagaimana caranya kita mengekspor atau mengcopy slide-slide ini ke PowerPoint. Oh ya, sebelum kita copy ke PowerPoint, Bapak dan Ibu, ini kan nama filenya belum kita ganti ya, masih terlihat di sini. Ya, ini bisa langsung ke sini. Ganti ya. Misalnya ini latihan ya. Latihan desiminasi. Oke, kemudian untuk mengubah ukuran, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini ya. Jadi saya ulang, klik di sini, ubah ukuran. Nah, ini bisa menggunakan pixel, inci, milimeter, atau sentimeter. Atau Bapak dan Ibu bisa melihat ini kan buram ya. Itu berarti bahwa presentasi kita ini yang aktif itu ukuran pixelnya seperti ini. Ya, kalau kita masukkan ke inci, maka dia akan berubah seperti ini. Ya, seperti itu ya. Oke, kita klik di luar, ubah lagi ya. Jadi seperti itu. Ini bisa ukurannya video, untuk Facebook, untuk poster, sampul Facebook, Instagram, logo, dan seterusnya ya. Ini banyak ukuran yang bisa digunakan. Nah, kemudian di file, biasanya Bapak dan Ibu aktifkan keempat-empatnya ini ya. Tampilkan penggaris, tampilkan petunjuk, tampilkan pembatas, dan tampilkan blade cetakan. Ya, ini supaya kita bisa teratur atau terpandu melihat letak-letak objek atau properti yang kita letakkan ini sudah masuk di area mana saja, ya seperti itu. Oke, sudah di beranda. Oh, ini tampilannya. Kemudian ini juga bisa dibagikan Bapak dan Ibu. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa, ya. Tinggal bagikan, ya. Di sini bisa ini bagikan tautan apakah modenya edit atau modenya cukup lihat saja atau bisa dijadikan sebagai template. Seperti itu ya, mode berbaginya. Nah, ini untuk downloadnya. Ini untuk menampilkan, untuk slideshow-nya ya. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa terbaca di PowerPoint? Caranya, Bapak dan Ibu, klik titik 3, kemudian scroll ke bawah, ya, scroll ke bawah, sampai kita dapat, ini, titik 3 lagi. Sampai kita dapat ini Microsoft PowerPoint ya. Nah, di sini akan ada Microsoft PowerPoint. Setelah itu akan minta diunduh. Jadi ada 6 halaman. Perhatikan kalau dia sampai sini sudah full, itu akan ada kotak dialog berikutnya. Ini belum terunduh ini. Jadi kalau sampai full ke sini itu biasanya belum terunduh. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Proses pengunduhan mau dibuka atau disimpan. Nah, simpan sebagai, misalnya saya simpan di sini ya, di desiminasi ya, latihan desiminasi. Nah, saya save. Kalau sudah di save Bapak dan Ibu, maka kita bisa buka filenya ya, kita bisa langsung buka filenya. Ini saya close dulu ya. Oke, buka file. Saya buka filenya ya. Ini tadi aktif. Ini sementara menunggu. Ya, sambil menunggu terbuka, saya akan bagikan ini kode class point-nya. C, ini kode class point. Class point.
untuk 1 bulan. Ini kodenya. Kemudian untuk install ClassPoint, maka silakan kunjungi ClassPoint.io ya. Jadi ketikkan ClassPoint.io di browsernya. Nanti akan muncul website untuk mengunduh ClassPoint. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah terbuka di PowerPoint ya. Ini sudah terbuka di PowerPoint. Ya, kita tinggal berkreasi apakah masih ada yang mau ditambahkan, ada yang terasa kurang, maka bisa ditambahkan lagi. Biasanya Bapak dan Ibu untuk mempercantik saja ya tampilan, saya ini transisinya saja saya ganti ya. Jadi saya kemudian memblok seluruh slide, kemudian saya masuk di transisi, kemudian pilih morph. Nah, kita coba slideshow dulu ya. Ini di slideshow. Belum ditambahkan ClassPoint di dalamnya. Jadi begini tampilannya ya. Tampilannya di PowerPoint. Ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya di PowerPoint sebelum kita tambahkan kontrol ClassPoint. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah berakhir ya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, saya ingin menambahkan duplicate slide ya. Di sini ini yang saya mau duplicate. Saya copy ke bawah. Nah, di sini, kemudian saya tambahkan. Bagaimana kesan Bapak Ibu? Bapak Ibu dengan webinar kita malam ini. Saya kecil, kemudian dikirim ke depan. Ke kanan sentuh. Nah, oke, sudah ya. Misalnya ini seperti ini, diperkecil lagi supaya besar ya. Ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kan saya mau minta respon dari Bapak dan Ibu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Maka saya masuk di Igno ClassPoint ya, Igno ClassPoint. Kemudian karena ini bentuknya saya mau minta word cloud. Saya klik word cloud, kemudian mohon Bapak dan Ibu yang bergabung di ClassPoint silahkan merespon ya, silahkan merespon. Jadi silahkan bergabung di ClassPoint dengan kode 48397 ya. 48397 silahkan bergabung. Nanti jawab atau respon pertanyaan saya. Word cloud. Silahkan Bapak dan Ibu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini? Ya. Mari, sudah ada 22 orang yang bergabung di ClassPoint. Ya, sudah ada 1 orang yang mengirimkan. Oh, sudah ada 3 orang ya. Sehat dan semangat, bersemangat. Ada yang senang, ada yang kagum. Ya, baru ini saya bisa nonaktifkan audionya. Oke, bahagia. Ya, jadi kita bisa melihat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merespon semuanya, maka seluruh respon Bapak dan Ibu itu akan membentuk awan kata. Ya, akan membentuk awan kata. Ayo, silakan Bapak dan Ibu. Ya, sudah ada 9 orang. Bapak dan Ibu bisa melihat nih, siapa sih dari peserta ini yang belum merespon? Ya, oh ada 13. Nah, ada yang sudah merespon ada 11. Ya. Seperti ini. Jadi ini bisa dicek kalau misalnya ini kita lakukan pembelajaran di kelas kita bisa cek nih. Oh, ada siswa kita ini saat ini baru setengahnya yang merespon, gitu ya. Jadi
Kita bisa lihat ada yang senang dan deg-degan. Nah, kalau kita lihat ya, semakin besar hurufnya, itu semakin banyak respondennya di situ. Jadi yang luar biasa ini ada 3, yang senang dan bahagia ada 1, sehat dan semangat ada 1, yang bahagia 1, semangat 1 ya. Bersemangat 2, kelas poin mantap, amazing, kagum, senang, luar biasa. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin tahu? Kalau ingin tahu, maka tinggal klik saja. Nah, klik, ada Bu Wiwi, ada Ibu Mustaina, ada Ibu Sahriani Karim, ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan respon atau bisa mengetahui dari respon-respon ini siapa yang masuk ke situ, ya. Senang sekali Bapak Ari Lapalelo, biasa dipanggil Pak Ari, ya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita bisa mendapatkan respon yang online atau fitur-fitur dari ClassPoint itu kita bisa mengetahui siswa kita ini tidak merespon pertanyaan kita. Ada mungkin banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Apa yang menyebabkan dia tidak merespon? Mungkin jaringannya yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dia tidak ada di depan perangkatnya karena sedang ke restroom atau sedang ke toilet. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini terlihat saya sudah mengirimkan itu sudah 3 menit. Ya, nah ini bisa di close submission ya Bapak dan Ibu. Oh, masih ada yang mengirimkan 16. Oke, saya close ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, ada 16 orang. Saya close. Nah, saat di close, maka Bapak dan Ibu, kita bisa highlight yang mana top answer. Nah, yang luar biasa nih, ada berapa orang? Ada 3 orang. Gitu ya. Jadi ini bisa, kemudian respon-respon ini bisa kita masukkan ke slide kita. Insert slideshow, insert result, maka dia akan masuk ke slide kita. Ya. Dia akan disisipkan satu slide. Seperti itu. Nah, kemudian agar data ini tidak hilang, maka save for review. Ya, save for review. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu untuk respon pertanyaan kita yang pertama tentang perasaan Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan saya tanya lagi nih, makan malamnya apa? Nah, ini bisa makan malamnya apa? Gitu ya. Ini diperkecil. Ya. Kalau kita mau menggunakan ini, boleh bertanya menggunakan ini, fitur short answer. Tambahkan fitur short answer-nya. Setelah itu, Bapak dan Ibu, pengaturan short answer itu di sebelah kanan. Jadi bisa kita sembunyikan nama partisipannya. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaannya yang agak privat sedikit, maka Bapak dan Ibu bisa hide. Ya, nah, kemudian ini langsung start, ya, langsung start. Artinya saya tidak perlu mengklik lagi short answer ini untuk meminta respon dari Bapak dan Ibu. Nah, coba ini. Kemudian bisa kita batasi waktu pengirimannya. Misalnya ini paling lama 2 menit. Ya, oke, saya akan slideshow. Silakan direspon Bapak dan Ibu. Di posisi Bapak dan Ibu katakanlah saat ini sama seperti posisi siswa. Nah, ini pertanyaannya, makan malamnya apa? Bapak dan Ibu silahkan. Oh ya, pertanyaan Bu Samsinar sambil menjawab ya. Apakah hasil atau kalimat yang misalnya salah tulis tadi di Canva bisa diedit di PowerPoint? Bisa sekali Bu, saya sudah contohkan ya Bu Sam. Oke, dari Pak Nirwan, ayam goreng. Wah, makan malamnya ayam goreng nih. No dinner. Wah, Ibu Dian. Kemudian Bu Riring, kebab. Ibu Asri, ikan bakar dong. Kepiting, Ibu Tati. Wah, makan malamnya kepiting. Pak Rede, Bu Samsinar. Oke, nasi dan ikan bakar, Ibu Jinaria. Oke, ikan bakar selayar nih. Nasi kuning, Pak Ari. Nasi urap, Bu Mimi. Bu Fitri, ayam. Bakso, Bu Wiwi. Bakso Wawandula ini. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih responnya. Ini lihat bahwa dia berkurang waktunya. Karena saya batasi tadi 2 menit.
Kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan waktunya, maka tinggal klik saja, itu akan ditambahkan sebesar 15 detik. Ya, ini akan langsung close ketika waktunya sudah habis. Ya, saat ini ada 25 orang yang bergabung di kelas poin saya. Nama-namanya kita bisa cek siapa saja yang sudah bergabung. Kemudian real time atau live statusnya itu kita bisa cek di sini. Nah, ini ada 13 yang belum merespon, kemudian ada 12 yang sudah merespon. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita bisa mengaktifkan audionya di sini. Oke, ini tinggal 13 detik ya. Bu Mustaina makan kurma, sehat sekali ya. Bu Andi Bataria ikan bakar. Oke, nah sekarang sudah otomatis terclose setelah 2 menit. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika ini ya, jika respon ini Bapak dan Ibu ingin masukkan ke mana ya, ke slide presentasi kita, maka tinggal di-download saja Bapak dan Ibu. Misalnya yang mana nih, yang tidak dinner nih. Nah, ini saya klik, maka akan masuk ke slide presentasi kita. Tapi dia bentuknya quote seperti ini. Jadi ini ada ini dari short answer from Ibu Dian Maharani, no dinner ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa langsung dapat responnya. Nah, kalau kita insert a slide, ini akan ditampilkan seluruh respons ini, dan dia bentuknya bentuk tabel. Nah, saya contohkan aja ya supaya kita lihat ya. Nah, di belakang Bapak dan Ibu terlihat Pak Nirwan itu makannya ayam goreng, Bu Dian tidak makan malam, Ibu Ririn makan kebab, dan seterusnya ya. Nah, dia bentuk tabel. Nah, ingat, ini tombol yang selalu harus diingat di akhir ketika menggunakan class point. Save for review agar data itu tetap tersimpan. Ya. Oke, sudah. Nah, saya hentikan slideshow-nya. Nah, demikian untuk menggunakan short answer ya, short answer. Jadi akan langsung disisipkan masuk ke sini ya, Bapak dan Ibu. Jadi tadi itu kan kita hanya miliki slide ini ya, slide keempat. Nah, setelah kita melakukan interaksi, nah, maka data Bapak dan Ibu ada di sini ya. Gitu. Nah, kalau tombolnya ini sudah warna hijau, itu berarti bahwa tombol ini memuat data ya, memuat data. Kalau tombolnya masih berwarna biru, itu berarti belum memuat data. Ini saya ini tadi yang Bu Dian ya, yang tidak makan malam ya. Ini saya hapus saja karena datanya sudah ada di tombol tadi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini pilihan ganda ya, ini pilihan ganda. Bagaimana caranya kalau pilihan ganda? Bilangan prima yang genap adalah, Bapak dan Ibu bisa mengklik ini multiple choice ya. Oh, sorry, tidak di sini. Kembali ke sini ya. Jadi di class point itu satu slide, satu pertanyaan, tidak boleh dua ya. Nah, ini multiple choice. Nah, pengaturan multiple choice ini ada 4 pilihan ya, A, B, C, D. Nah, ini bisa geser kalau misalnya dirasa sedikit ini tertutupi, maka ini bisa digeser. Cara gesernya gimana? Geser sini saja ya. Oh ya, bisa ini. Jadi bisa diedit lagi Bu Samsina seperti pertanyaan tadi ya. Yang dari Canva itu bisa diedit ya. Oke, nah sekarang pilihan ganda. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, kita lihat dulu, ini akan ada 4 pilihan. Nah, di class point itu disediakan 2 sampai 6. Karena pilihannya ada 4, maka tinggal pilih ini. Kemudian kalau misalnya ada lebih dari 1 jawaban, boleh klik centang ini ya. Kemudian kita punya kunci jawaban nih. Klik, kemudian pilih mana kunci jawabannya ini, bilangan prima yang genap. Nah, tapi jangan perlihatkan seperti ini ke siswa pada saat Bapak dan Ibu membuat ya. Nah, saya coba perlihatkan, saya pilih jawabannya B. Nanti Bapak dan Ibu ketika merespon, tolong jangan lebih banyak ke B, supaya sebar saja jawabannya ya, A, B, C, D ya. Gitu, cip ya. Nah, sudah ya. Kunci jawabannya. Kemudian di sini mode kompetisi ini digunakan kalau kita mau merekap hasil
multiple choice ini ke Excel. Jadi Bapak dan Ibu, ini memungkinkan kelas point itu kita lakukan ujian atau ulangan atau tes atau quiz yang merekap data-data hasil quiz kita itu ke file CSV di Excel. Oke, saya batasi cukup 1 menit saja ya Bapak dan Ibu. Silakan cepat-cepatan jawabnya. Oke, saya klik slideshow. Nah, akan muncul oh, saya tidak atur tadi tampilnya ya. Saya klik dulu multiple choice. Silakan Bapak dan Ibu menjawab ya, silakan. Nah, ini akan terlihat secara real time ya, pilihan A, B, C, D-nya itu. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa digunakan juga untuk katakanlah pemilihan ketua OSIS ya. Sampai 6 kandidat dimungkinkan. Nah, kalau menggunakan akun Pro itu berarti 200 partisipan ya. 200 partisipan. Oke, Bapak dan Ibu, ini baru 9, baru 10 nih yang merespon. Waktunya berjalan terus ya, saya batasi ke 1 menit saja tadi ya. Ayo Bapak dan Ibu merespon. A menjawab A1, menjawab C1, menjawab D1 ya. Oke, tinggal 10 detik lagi Bapak dan Ibu, silakan merespon di kelas point. Nah, kita sambil melihat ini bisa lihat siapa yang jawab ini. Oh, ada Ibu Jinaria, Ibu Sinar, Bu Ririn, Bu Fitriani. Nanti akan otomatis berhenti ya. Nah, itu otomatis berhenti ya. Nah, di sini kita bisa lihat mana jawaban yang benar, ya. Itu. Nah, kita bisa juga insert ke slide kita. Nah, ini sudah masuk di belakangnya. Nih, jadi datanya seperti itu. Nah, ingat untuk save for review. Nah, ketika kita menghentikan slideshow, maka data-data orang yang memilih A, B, C, dan D itu akan ada di bawah, tapi aktifkan dulu notes-nya ya. Ini. Ya, notes ini harus diklik ya, yang ini harus diklik, kemudian tarik ke atas. Kalau kita tarik ke atas, ini akan kelihatan siapa yang memilih A, siapa yang memilih B, siapa yang memilih C, siapa yang memilih D. Bahkan yang tidak mengirimkan itu akan terlihat ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi datanya akan tetap ada tersimpan di file PowerPoint kita, sehingga tidak kemana-mana lagi ini data, ya seperti itu. Itu untuk multiple choice Bapak dan Ibu. Kalau mode kompetisi itu kurang lebih sama, ya kurang lebih sama, dan nanti akan muncul leaderboard. Oke, nah sekarang ini adalah fitur ya untuk melakukan anotasi. Jadi kalau kita menginginkan anak melakukan coret-coret di layarnya masing-masing, maka gunakan slide drawing. Nah, kalau sudah muncul ini disimpan di mana saja, diperkecil, diperbesar, sama saja ya. Itu. Kemudian ini silahkan atur sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Saya batasi, oh ini slide drawing, tidak usah dibatasi waktunya. Nah, kenapa biasanya ini tidak saya batasi waktunya? Karena biasanya siswa kalau menggunakan HP itu agak susah memberikan anotasi ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa buktikan pada saat saya slideshow nih. Silakan merespon dengan cara open slide dulu ya. Oke, ini ada tombolnya di sini. Saya klik. Silakan Bapak dan Ibu melakukan anotasi ya. Menjawab pertanyaannya adalah lingkari yang merupakan bilangan prima ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Nah, ini otomatis ya terlihat. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik untuk mereviewnya. Ini. Oke, oh ya, saya lupa ada satu perangkat yang belum ditambahkan. Ya, kalau Bapak dan Ibu kemudian ingin mereview pekerjaan siswa secara otomatis atau secara langsung real life
ke siswa, maka caranya Bapak menggunakan atau melakukan anotasi dengan menggunakan alat bantu pen tablet ya. Saya colok dulu sambil menunggu Bapak Ibu merespon. Oke. Sudah. Nah, sekarang misalnya Ibu Dian ini sudah merespon ya, maka ini bisa kita download ya. Oke, akan terkirim ke belakang. Nah, ini sudah saya download. Nah, kita tinggal memberikan anotasi ini lingkari ya, lingkari yang merupakan bilangan prima. Nah, ini kita bisa melakukan manakah yang merupakan bilangan prima ya. Oke. Nah, yang merupakan bilangan prima itu 1 itu bukan prima ya. 10 juga bukan prima, 9 juga bukan prima. Yang prima itu 2, 3, 5, dan 7. Nah, ini kita bisa langsung berikan nilai, misalnya 80 deh. Nah, atau kita bisa memberikan semangat ya. Kita bisa melakukan komunikasi dengan siswa itu. Seperti itu ya. Dan ini real time. Nah, cuma masalahnya kalau kita melakukan koreksi secara real time seperti ini, ada kalanya siswa kita menjadi agak minder ya untuk menjawab lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nah, ada caranya ketika tadi kita mengatur hide atau sembunyikan nama dari partisipan. Kemudian jika kita ingin memberikan emoticon hati ya, emoticon hati tinggal klik saja nih. Ya, tinggal klik saja ya. Seperti ini. Nah, anggap bahwa sudah oke, semuanya sudah selesai melakukan submission, maka tinggal close saja ya. Tinggal close. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal lihat mana yang saya beri tanda emoticon hati tadi. Nah, klik bagian sini. Nah, ini seandainya ini jawaban yang benar, yang kita beri tanda emoticon hati, maka kita sudah dapat langsung, oh ini jawaban, ini siswa kita yang menjawab benar pada pertanyaan kita. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, karena kita sudah memberikan anotasi ke slide, maka akan muncul informasi apakah anotasi ini mau disimpan atau tidak. Maka klik tombol keep ya, supaya tersimpan ke slide kita ini ya. Jadi otomatis masuk ke slide kita, tidak kemana-mana. Semua data tersimpan di file kita, di PowerPoint. Kemudian yang berikutnya ada image upload. Image upload ini adalah fitur yang powerful untuk memberikan kesempatan kepada siswa menjawab soal-soal. Bisa dia menjawab menggunakan aplikasi whiteboard di komputernya atau di laptopnya untuk menjawab soal yang kita berikan, atau bisa dia jawab dulu di kertas, kemudian dia foto, kemudian dia unggah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya apa? Silahkan unggah. Nah, tadi ini silahkan gambar unggah. Terbalik nih. Silahkan. Nah, ini untungnya kita bisa ya, kita bisa ngedit apa yang ada dari Canva tadi. Silakan unggah gambar makanan favoritnya. Oke, sudah itu klik saja ini image upload. Nah, silakan Bapak dan Ibu mengunggah gambar apa saja yang ada di komputernya ya, yang ada saja. Tidak usah makanan favoritnya. Tapi kalau kemudian ada makanan favoritnya silakan ya. Oke, kita slideshow, kemudian akan muncul tombolnya. Kenapa saya jarang menggunakan tombol otomatis untuk tampil? Karena jaringan saya nampaknya tidak stabil. Kalau otomatis tampil itu biasanya menggunakan jaringan yang lebih stabil. Oke, Bapak dan Ibu silakan mengunggah makanan favoritnya, gambar makanan favoritnya. Tengah malam lihat ikan
lihat ikan, lihat ayam goreng jadi lapar saya. Dari Pak Nirwan, dari Ibu Mimi, Ibu Dian, Ibu Sinar, Ibu Samsinar. Oke, ada Bolu nih, Pak Ari. Wah, sudah mendaftar nih Pak Ari nih. Ya, oke, terima kasih Pak Ari, ini sudah mendaftar. Ini bisa kita sama seperti tadi ya, kita bisa download ya. Ini sudah tampil di belakang. Berarti Pak Ari ini sudah mendaftar untuk Canva for Edu. Nah, ini ada informasi. Oh ya, saya matikan kameranya supaya nih. Jadi ini ada informasi nih ya. Permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan Anda berhasil dikirim. Banyak permohonan pendaftaran yang masuk ke kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam ya. Ya, karena saat ini trainer Canva JSDI lagi melakukan diseminasi, jadi kemungkinan banyak yang mengajukan ya. Jadi mohon bersabar 48 jam nih Pak Ari ya. Oke, wah Ibu Ririn, ini sate ya. Nah, sate. Oke, gado-gado. Bu Andi Bataria. Oke, ini makanan favorit saya ini Bu Wiwi Joto. Nasi kuning, nasi campur. Ini nasi goreng nih dari Ibu Tati ya. Ibu Tati, Kendari ya, Bu Tati ya. Nirwan. Iya Pak, siap. Oke. Ya, dari SMP Negeri 15 Padang, Ibu Dian. Wah, jauh-jauh dari Padang ini. Terima kasih banyak Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk image upload-nya. Jadi kita mengunggah, siswa kita itu mengunggah pekerjaannya atau mengunggah selfie, foto selfie, ini biasa kita gunakan ya untuk menarik, untuk membuktikan bahwa siswa kita itu betul-betul ada di depan perangkatnya dengan melakukan selfie di depan perangkatnya ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan close di menit ketiga. Ya, tengah malam lihat makanan jadi lapar nih. Oke, Bapak dan Ibu, kita close ya. Terima kasih sudah merespon Bapak dan Ibu ya. Berikutnya ini punya Pak Ari tadi ya. Nah, saya keep. Nah, demikian ya Bapak dan Ibu, itu 5 fitur ya. Ini 5 fitur dari kelas poin yang bisa kita manfaatkan untuk kelas-kelas interaktif kita. Kita sudah sampai di akhir pembahasan bagaimana mengkolaborasikan Canva dengan kelas poin. Namun di akhir ini saya akan mohon Bapak dan Ibu merespon pertanyaan saya nih. Bagaimana kesan Bapak dan Ibu dengan webinar kita malam ini ya. Saya mau menggunakan word cloud. Kemudian silakan Bapak dan Ibu, mohon untuk semuanya merespon ya, yang hadir di kelas poin. Yang belum masuk di kelas poin, silakan masuk di kelas poin. Ya, kita ada 28 ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan merespon. Mari Bapak dan Ibu merespon pertanyaan ya. Kira-kira menurut kesan Bapak dan Ibu itu seperti apa? Atau saya tutup deh, supaya tidak terlihat oleh yang lain. Nah, ini kita bisa lakukan kalau misalnya pertanyaannya menggali informasi dari Bapak dan Ibu, dari peserta kita, itu kita bisa tutup dulu. Nanti di akhir-akhir atau di akhir presentasi itu kita bisa tampilkan. Ada Ibu Dian yang raise hand. Ya, silakan Bu Dian sambil menunggu respon dari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Entah saya yang nggak tadi ya. Cara kan setelah kita aktifkan akun Canva Pro Edu, kemudian untuk melingkannya dengan kelas poin gimana tadi caranya Pak? Oke. Iya. Itu saja Ibu? Iya, itu Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Bu. Ya, jadi sebenarnya kolaborasinya bentuknya seperti ini Bu.
dari Canva itu kita unduh ke kelas ke PowerPoint gitu. Di PowerPoint itu kita sudah tambahkan dengan add-ins yang namanya ClassPoint gitu. Jadi ClassPoint itu ditanamkan di PowerPoint gitu. Saya mungkin bisa tampilkan yang Canva tadi. Yang ini ya, yang Canva. Untuk mentransfer file Canva ini ke PowerPoint, caranya adalah klik titik 3 di bagian atas ini, ya, di samping tampilkan, kemudian terus ke bawah. Ini ada Microsoft PowerPoint. Ya, jadi kalau misalnya dia belum muncul, biasanya di sebelah kanannya itu masih ada titik 3, ya, akan muncul titik 3. Kalau belum ada PowerPoint, gitu, biasanya disembunyikan. Gitu. Jadi jika sudah tampil semua seperti ini, ya, ini kan banyak sekali ini yang bisa dikolaborasikan sebenarnya ini, Bapak dan Ibu, ya, banyak ini yang kebetulan malam ini kita diskusikan bersama itu adalah PowerPoint. Nah, ini diklik. Jadi Ibu saya yakin sudah terbiasa menggunakan Canva, maka tinggal ini saja sih sebenarnya kuncinya ya. Tinggal klik ini, nah tinggal unduh atau download. Nah, proses mengunduhnya ini sampai full dulu, sampai full. Nah, pada saat full itu akan muncul perintah seperti ini, mau disimpan di mana, apakah mau dibuka atau disimpan, seperti itu Ibu. Nah, kalau sudah tersimpan, maka kita tinggal buka di PowerPoint lagi, di sini, tinggal buka di PowerPoint, baru tambahkan perintah-perintah ini, ya, interactive quiz-nya. Ada 5 di ClassPoint yang bisa kita gunakan. Ada multiple choice, ada awan kata, word cloud, kemudian ada short answer, ini menampung 1.500 karakter. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan ini untuk karangan, ya bisa buat pantun, buat puisi, nah ini bisa. Nah, jadi peserta didik kita bisa kita tampilkan sebuah situasi dan mereka bisa mengomentarinya, seperti itu. Kemudian ini ada slide drawing dan ada image upload. Seperti itu Ibu Wiwi tadi ya. Ibu Dian, ya. Berarti otomatis ya Pak ya, kalau misalnya kita sudah download PowerPoint ke PowerPoint, jadi nanti untuk apa ini Inno ClassPoint ini udah muncul langsung di PowerPoint kita? Harus diinstal dulu Ibu. ClassPoint-nya harus diinstal dulu? Iya, diinstal. Untuk installnya itu adanya di ini classpoint.io, classpoint.io. IO. Iya, IO. Ya, jadi ini classpoint.io. Mungkin karena agak berat jaringan saya, maka dia tidak muncul ya. Nanti di situ akan ada untuk mengunduh. Tapi syaratnya ya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Office 2013 ke atas, 2013, 2016, 2019, dan 365. Kalau dari Android bisa Pak? Android belum bisa. Kebetulan sistem yang disupport saat ini hanya Windows 10, Windows 11, Windows 8 mungkin masih bisa ya. Tapi Windows 7 itu sudah tidak disarankan lagi. Gitu. Ya. Agak berat kayaknya nih Bu, tidak mau terbuka classpoint.io. Oke, terima kasih. Maaf, Pak, ini bisa dikit lagi kayaknya. Ini berarti ClassPoint khusus untuk hampir sama dengan Quizizz atau gimana Pak? Oh ya, kalau ClassPoint ini memang ditanamkan ke PowerPoint dan ini khusus untuk presentasi interaktif seperti saat ini Bu. Oh gitu. Iya, jadi tapi kemudian bisa digunakan untuk ujian karena tadi ada multiple choice kan.
langsung bisa mendata hasil pekerjaan siswa, otomatis bisa dikirim ke file CSV dan bisa dibaca oleh Excel. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk soal-soal open-ended kan, yang menggunakan image upload tadi. Iya, kemudian kita juga bisa gunakan sebagai brainstorming online. Kita lemparkan ide dan gagasan, biarkan siswa yang mengomentari. Gitu. Itu akan terlihat bagaimana ketika kita melemparkan sebuah situasi, siswa akan memberikan tanggapan dan kita biasanya dibuat kagum dengan apa yang mereka pikirkan tentang kasus atau ide yang kita lemparkan ke floor. Seperti itu, Ibu. Satu lagi boleh? Iya, silakan Ibu. Ini kayaknya saya aja, mohon maaf Pak. Itu tadi kan kelas poinnya untuk 1 bulan ya, kalau ya, udah 1 bulan ya. Untuk seterusnya gimana caranya Pak? Apa perlu registrasi ulang dengan melakukan semacam pembayaran, pembelian akunnya atau gimana Pak? Kalau Ibu aktif ikut di seminarnya, ikut di webinarnya, maka setiap webinar itu pasti diberikan 1 akun Pro gratis sebulan. Jadi Ibu sebenarnya bisa nyambung terus itu tanpa membeli. Kalau membeli akun Pro itu 300-an per tahun. Seperti itu, Bu. Nanti dapat info webinarnya di FB Bapak ya? Iya, ada di FB saya, kemudian ada komunitas FB juga untuk kelas poin. Demikian juga ada komunitas FB untuk Canva Guru Indonesia. Udah, saya udah gabung Pak. Yang kelas poin juga. Berarti nanti kayaknya kita udah berteman juga, saya udah minta pertemanan dan Bapak udah terima. Jadi bisa cari di situ ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dian. Oke, demikian Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengajukan permohonan akun Canva untuk pendidikan dari Ibu Fitri nih. Iya, di awal tadi Ibu ya, Ibu Fitri masih on? Ya, untuk untuk mengajukan permohonan akun Canva Pro itu Ibu bisa melihat kembali di kolom chat. Di kolom chat itu ada saya bagikan link ya, yang ini Bu. Terlihat Ibu yang ini? Ini Canva ya, partner.canva.com JSDI Guru. Nah, Ibu masuk di sini. Masuk di link ini, kemudian nanti akan ada mendaftar untuk Canva pendidikan. Oh gitu ya Pak. Iya. Bisa dikirim ulang soalnya saya tadi masuknya lambat Pak gitu. Oke, baik. Saya kirim ulang. Iya. Oke, ini link untuk mendaftar. Link pendaftaran. Oh ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Oke, saya close. Oke, 17 orang yang merespon. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Ya. Pak, bisa bertanya Pak? Iya, silakan. Iya, silakan Ibu. Saya tadi pertanyaannya sudah ada di atas, tapi mungkin kelewat ya. Ini ceritanya kalau misalnya saya file yang ini kan sudah selesai, misalnya digunakan oleh anak-anak ya, sudah kita kelas. Sedangkan ada kelas berikutnya lagi yang kita akan tampilkan dengan file yang ini juga. Yang sama. Jadi, ya, file yang sama. Sedangkan kan sudah terisi dengan sudah ada respon-respon yang sebelumnya, yang ini. Nah, kita restart buat new class saja lagi, kode kelas saja, atau untuk yang memudahkan itu bagaimana caranya supaya kita tidak memudahkan untuk membuat lagi filenya atau diduplikat saja, atau saya restart saja ulang gitu semuanya, reset ulang. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Iya, makasih Bu. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Samsinar, ini saya close ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu, dari 26 yang bergabung, ada 17 yang merespon. Saya close submission-nya ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya insert. Oke, saya. Ya,
berkaitan dengan pertanyaan Ibu Samsinar, ketika kita sudah, ini kan ceritanya, file ini sudah ada datanya kan, sudah menyimpan data. Dan file ini juga kan yang kita ingin, kita ingin gunakan. Maka caranya harus diduplikat Ibu. Karena apa? Kalau ini juga yang Ibu gunakan, kalau file ini juga yang kita gunakan untuk kelas berikutnya, maka akan bercampur datanya. Ya, akan bercampur datanya. Maka di awal ketika kita membuat ini ya. Ini latihan. Ini di copy saja. Copy. Saya copy ya. Copy ke sini. Saya paste. Nah, katakanlah ini kelas kedua, maka ubah saja file ini. Ubah nama filenya ya. Katakanlah kelas 9B ya. Enter. Nah, kemudian setelah itu Ibu masuk ke file ini. Masuk ke file ini. Copy lagi untuk dibuka saja langsung. Saya tutup satu dulu supaya tidak terlalu berat. Save. Oke, ini sementara menyimpan dulu. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah membagikan komunitas kelas poin. Oke, ini sudah saya close dulu. Ya, baru kita buka ini kelas 9. Oh, sebentar terbuka ya. Oke. Nah, ini adalah file untuk kelas kedua ya. Oh, baru membuka. Oke. Ya. Sudah terlihat Bu Sam? Ya. Nah, ini kelas kedua ya. Kelas 9B. Nah, sampai di sini kan kita mau gunakan untuk kelas kedua, maka file-file atau slide-slide yang kita tidak gunakan ya dihapus saja ini. Misalnya ini kan insert dari respon ya. Ini dihapus, kemudian ini juga dihapus. Ini kita hapus. Jadi kembali ke file standar ya. Ini hapus, kemudian hapus. Ini juga dihapus ya. Nah, ini tinggal file standarnya. Tapi kalau kita hapus begini, ini kan masih hijau. Ya. Kalau masih hijau ini berarti masih ada data. Nah, ini masih ada data kan? Kalau kita lihat view response-nya ini masih ada kan? Nah, masih ada. Bagaimana caranya kita hapus? Nah, untuk menghapusnya maka di sini delete all response. Ya, itu saya riset. Jadi kita delete all response di sini. Ini ya. Jadi delete all response, maka semua data di slide-slide kita itu akan hilang. Nah, kita klik ini. Nah, akan muncul informasi seperti ini. Ya, this will delete all response in this file. Nah, kalau mau continue ya klik OK. Maka tombolnya ini akan berubah kan? Nah, ini sudah berubah jadi biru lagi. Kalau sudah berubah jadi biru berarti datanya ini sudah tidak ada. Ya, ini view response tidak ada lagi. Kosong. There are no response saved. Gitu. Seperti itu caranya Bu Sam? Iya, Pak. Kaitan dengan Iya, Pak. Tapi kan kalau misalnya di situ ada yang terus tertulis new class itu new class code itu gitu. Dari set ulang langsung dari situ bisa ya, Pak ya? Bisa. Tidak bisa Ibu, tidak bisa. Karena kalau new class itu artinya kita hanya berpindah kelas, gitu. Tapi data yang tersimpan di file, ya di file kita itu tetap. Hanya kode kelasnya yang berganti. Itu artinya kelas lain yang akan masuk ke PowerPoint kita. Nanti khawatirnya kalau ada nama Ani di kelas A, ada juga nama Ani di kelas B, nanti kita akan bingung kan, berkumpul datanya. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah ketika kita memiliki 5 kelas, maka
gandakan memang filenya ke folder 5 kelas itu. Seperti itu. Misalnya slide kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, tapi filenya itu adalah file yang sebenarnya sama. Seperti itu, Bu, ya. Iya, ya. Oke, terima kasih banyak, ya. Oke, terima kasih Bu Samsinar atas pertanyaannya. Saya stop sharing dulu, Bapak dan Ibu. Ya, saat ini kita sudah pukul 10 nih, waktu Indonesia Tengah, pukul 20.22 ya. Baik, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka berkaitan dengan penugasan akan saya sampaikan esok hari di mana? Di WA grup kita ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa. Iya. Saya bisa kasih testimoni